Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P11 ruang vektor kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu ruang vektor untuk memenuhi hasil evaluasi akhir semester. Di sini kami ingin memperkenalkan diri kami dulu, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Yulia Tirono dengan NPM terakhir 052. Perkenalkan, nama saya Natasha Jolin Karisya Agustin dengan NPM terakhir 181. Baik, kita langsung saja untuk mulai presentasinya. Yang pertama, pengertian dari ruang vektor tersendiri. Ruang vektor adalah himpunan objek-objek yang dilengkapi dengan dua operasi di dalam himpunan tersebut, yaitu yang pertama operasi penjumlahan objek-objek, yang kedua operasi perkalian objek dengan skalar. Selanjutnya ada aksioma vektor atau sifat-sifat vektor. Yang pertama ada tertutup atau closure. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar selalu menghasilkan vektor di dalam V. Jadi untuk semua U dan V dalam himpunan V dan skalar K, maka U plus V himpunan V, KU himpunan V. Dua, komutatif. Untuk semua U dan V dalam himpunan V, maka U plus V sama dengan V plus U. Yang ketiga ada asosiatif. Untuk semua U, V, dan W, himpunan V, maka U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Yang keempat, ada identitas. Untuk semua U, himpunan V, terdapat elemen identitas vektor kosong dan skalar 1. Sedemikian sehingga U plus kosong sama dengan 0 plus U, U 1 U sama dengan U. Yang kelima ada balikan atau inverse atau negatif untuk setiap U dalam himpunan V. Terdapat min U dalam himpunan V, sedemikian sehingga U plus min U sama min U plus U sama dengan 0. Yang keenam ada distributif. Untuk semua U, V, dan W dalam himpunan V dan K, M, skalar, maka K, U plus V sama dengan K, U plus K, V. Lalu ada K plus M, W sama dengan K, W plus MW. Lalu ada K, M, U sama dengan K, M, U. Lalu selanjutnya ada Rn termasuk R2 dan R3. Rn adalah ruang vektor berdimensi n yang terdiri dari semua vektor dengan n komponen real. Artinya setiap elemen di Rn adalah vektor yang komponennya berupa bilangan real dan memiliki n komponen. Nah, Rn termasuk R2 dan R3, contoh R2 semua vektor yang mempunyai dua komponen real, seperti 3, min 2, 0, 0, pi 2. Ini adalah vektor di bidang dua dimensi X dan Y. Lalu ada R3 adalah semua vektor yang punya tiga komponen real, seperti 1, 4, min 3, 0, 0, 0, 2, 5, min 15. Ini adalah vektor di ruang tiga dimensi X, Y, Z. Lalu selanjutnya ada ruang vektor matriks 2 kali 2. Himpunan matriks berukuran 2 kali 2 dengan elemen-elemen bilangan real. Contohnya seperti U plus V, di sini U11 plus V11, U12 plus V12, U12 plus V12, U22 plus V22. Lalu ada KU, K-nya dikalikan dengan himpunannya, KU11, KU12, KU21, dan KU22. Lalu selanjutnya ada ruang vektor fungsi bernilai bilangan real. Ruang vektor fungsi-fungsi bernilai bilangan real adalah himpunan semua fungsi yang hasilnya outputnya atau outputnya berupa bilangan real
dan memenuhi sifat-sifat ruang vektor. Contohnya seperti fxr sama dengan fx R, di mana X adalah himpunan domain, bisa berupa himpunan bilangan real, interval bilangan bulat, dan sebagainya. R adalah himpunan bilangan real, dan F adalah fungsi dari X ke R. Contoh operasi penjumlahan dan perkalian sekali dibandingkan sebagai berikut. Jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx, maka F plus Gx sama dengan Fx plus Gx, Kfx sama dengan Kfx. Lalu selanjutnya ada subruang. Jika V adalah sebuah ruang vektor, maka subhimpunan W dari V disebut subruang atau subspace. Jika W sendiri adalah ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar, contohnya V sama dengan R3. W adalah sebuah bidang yang melalui titik asal 0, 0, 0. Teorema. Jika W adalah himpunan yang berisi satu atau lebih vektor di dalam ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor di W, maka U plus V menghasilkan vektor di W. Yang kedua, jika K adalah skalar dan U adalah vektor di W, maka K adalah vektor di W. Contoh subruang yang lain, himpunan titik-titik sepanjang garis yang melalui titik asal di R2 atau R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah subruang dari R2 atau R3. Nah, di bawah ini adalah contoh dari gambarnya. Lalu selanjutnya ada himpunan titik-titik pada bidang yang melalui titik asal di R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah subruang dari R3. Dan di bawah juga sudah ada contoh gambarnya. Contoh R3. Selanjutnya contoh yang bukan subruang. Himpunan titik-titik di dalam kuadran 1 pada bidang kartesian tidak membentuk subruang karena tidak tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Contoh, pi 1,1 adalah vektor di W, tetapi min 1V sama dengan min 1 tapi terletak di luar W. Dan ini juga ada contoh gambarnya. Selanjutnya ada kombinasi linear. Jika W adalah vektor di V, maka W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor vektor 1, vektor 2, dan vektor yang selanjutnya. Apabila W dapat dinyatakan sebagai W, K1V1 plus K2V2 plus sampai K yang ke N dan V yang ke N. Dalam hal ini, K1, K2, dan K sampai yang N adalah skalar. Contoh 1. Misalkan V1 ada 3, 2, min 1, dan V2 ada 2, min 4, 3, maka W 2V1 plus 3V2 sama dengan 2, 3,2, min 1 plus 3, 2, min 4, 3 dengan 12, min 8, min 7. Selanjutnya ada kombinasi linear yang contoh kedua. Nyatakan vektor 5,9,5 sebagai kombinasi linear dari U. Dari himpunan U ada 2,1,4, V sama dengan 1, min 1,3, dan W
sama dengan 3,2,5. Nah, lalu diperoleh sistem bersamaan linear atau SPL 2K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan 5. Di bawahnya K1 min K2 plus 2K3 sama dengan 9. Yang selanjutnya 4K1 plus 3K2 plus 5K3 sama dengan 5. Lalu tersebut diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss, diperoleh K1 sama dengan 3, K2 sama dengan min 4, lalu K3 sama dengan 2. Nah, kemudian di sini ada himpunan membangun atau bisa disebut dengan spanning set. Jika V1, V2 sampai dengan VR adalah vektor-vektor di dalam ruang vektor V dan subruang dari V dibentuk dari kombinasi linear V1, V2 sampai dengan VR, maka himpunan S yang berisikan V1, V2 sama dengan VR dikatakan membangun atau spanning subruang tersebut. Nah, ketika S sama dengan berisikan V1, V2 sampai dengan VR disebut himpunan merentang atau himpunan membangun. S membangun subruang, maka kita menyatakan sebagai span V1, V2 sampai dengan VR atau span dengan S. Jika S yang berisikan V1, V2 sampai dengan VR membangun V, maka sembarang vektor U yang berisikan U1, U2 sampai dengan UR di V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear U sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah sampai dengan KR dikali VR. Nah, berikut ada contoh dari himpunan membangun atau spanning set. Contoh dari spanning set ini sendiri ada di sini ada dua contoh, yaitu vektor-vektor satuan standar I 1 0 0, J 0 1 0 dan K 0 0 1 membangun R3 karena setiap vektor V yaitu V1, V2, V3 di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear V yaitu V1I ditambah V2 kali J ditambah V3 kali K. Kita dapat menyatakan R3 menjadi span yaitu I, J, dan K. Kemudian ada contoh lagi di sini contoh polinom 1 X, X2 sampai dengan Xn. Membangun ruang vektor Pn karena setiap polinom P di dalam Pn dapat ditulis sebagai P A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X2 ditambah sampai dengan AN dikali XN yang merupakan kombinasi linear dari 1 X, X2 sampai dengan XN. Kita dapat menyatakan bahwa Pn itu spanning. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi. Tentukan apakah V1 yang berisikan 2, min 1, 3, V2 yang berisikan 4, 1, 2, dan V3 yang berisikan 8, min 1, 8, dapat membangun R3. Penyelesaiannya ini kita harus menentukan apakah sembarang vektor U sama dengan U1, U2, dan U3 di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear U K1
dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3. U1, U2, U3 sama dengan K1 dikali 2 min 1, 3 ditambah K2 dikali 4, 1, 2 ditambah K3 dikali 8 min 1, 8. Dan diperoleh SPL sebagai berikut. 2K1 ditambah 4K2 ditambah 8K3 sama dengan U1. Min K1 ditambah K2 min K3 sama dengan U2. 3K1 ditambah 2K2 ditambah 8K3 sama dengan U3. Nah, di sini ada apakah SPL di atas itu dapat dipecahkan? Dilihat dulu dari koefisien SPL-nya, yaitu A sama dengan 2, 4, 8 min 1, 1, min 1, 3, 2, 8. Diperoleh determinan A sebagai berikut. Nah, hasil dari determinan A ini sama dengan 0. Karena determinan A-nya sama dengan 0, maka SPL tersebut tidak konsisten. Artinya tidak terdapat K1, K2, dan K3 yang memenuhi. Oleh karena itu, U tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier U. Sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3. Dengan kata lain, V1, V2, dan V3 tidak membangun R3. Nah, kemudian di sini ada kebebasan linier atau bisa disebut dengan linear independence. Misalkan V adalah ruang vektor. Himpunan S yang berisikan F1, F2 sampai dengan himpunan S yang berisikan V1, V2 sampai dengan Vr dikatakan bebas linier jika dan hanya jika kombinasi linier tersebut K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 sampai dengan KR dikali VR sama dengan 0 memiliki hanya satu solusi, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan KR sama dengan 0. Solusi ini disebut dengan solusi trivial. Sebaliknya, ketika S yang berisikan V1, V2 sampai dengan VR dikatakan tidak bebas linier atau ketergantungan linier jika dan hanya jika kombinasi linier tersebut K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 sampai dengan KR dikali VR sama dengan 0 memiliki solusi non-trivial, yaitu memiliki solusi lain selain K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0 sampai dengan KR sama dengan 0. Pengertian lain dari bebas linier dan tidak bebas linier adalah sebagai berikut. Sebuah himpunan S yang memiliki dua atau lebih vektor dikatakan yang pertama tidak bebas linier jika dan hanya jika sedikitnya satu vektor di dalam S adalah kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. Yang kedua, bebas linier jika dan hanya jika vektor di dalam S yang dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. Nah, kemudian di sini ada contoh dari kebebasan linier. Misalkan S yang berisikan V1, V2, dan V3 dengan V1 yang isinya 1, 2, 3, V2 berisikan 2, 1, 5, dan V3 berisikan 4, 5, 11. Kita dapat memverifikasi bahwa 2 dikalikan V1 ditambah V2 dikurangi V3 sama dengan 0. Menjadi V3 sama dengan 2V1 ditambah V2. Karena V3 sama dengan 2V1 ditambah V2, maka itu berarti V3 merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. Dengan kata lain, V3 bergantung pada vektor-vektor lainnya di dalam S, sehingga himpunan S yang berisikan V1, V2, V3 dikatakan tidak bebas linier. Nah, ini adalah contoh gambar dari linear independence di R2 dan R3. Bisa dilihat di sini ada beberapa contoh seperti linear dependent, linear independent, ya, dan sebagainya.
Kemudian di sini ada contoh lagi. Tentukan apakah V1 yang berisikan 1, min 2, 3, V2 yang berisikan 5, 6, min 1, dan V3 yang berisikan 3, 2, 1. Membentuk himpunan yang bebas linier atau tidak bebas linier. Penyelesaiannya, kita harus memeriksa apakah kombinasi linier K1 dikali V2 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 sama dengan 0. Memiliki solusi trivial atau non-trivial. Nah, K1 yang berisikan 1, min 2, 3 ditambah K2 yang berisikan 5, 6, min 1 ditambah K3 dikalikan 3, 2, 1 sama dengan 0. Diperoleh SPL homogen sebagai berikut. K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. 3K1 dikurangi K2 ditambah K3 sama dengan 0. Nah, penyelesaian dari SPL homogen di atas adalah menggunakan eliminasi Gauss. Dari eliminasi Gauss tersebut didapatkan bahwa solusi dari K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Karena kombinasi linier K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah K3 dikali V3 sama dengan 0 mempunyai solusi trivial, maka dikatakan V1, V2, V3 adalah himpunan yang bebas linier. Nah, sekian presentasi kami tentang vektor ruang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.